dilakukan oleh manusia hukum asalnya haram, kecuali setelah ada perintah. Saya dengar kalau selebih hukum ibadat awalnya itu haram, kecuali setelah ada perintah. Kemudian kedua, semua makanan itu halal, tidak ada yang dilarang, kecuali setelah ada larangan. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan, yang dimaksud dengan halal haram itu ma ahallallahu fi kitabihi. Yang boleh, yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Quran. Yang haram itu apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Quran keharamannya, maka tidak perlu dicari-cari. Itu tandanya kebolehan untuk kita. Demikian juga kalau sudah Al-Quran menyebut haram, tidak usah kita berhelah atau mencari alasan bagaimana yang haram bisa menjadi halal atau minimal menjadi samar-samar. Tidak boleh. Maka hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintah. Hukum asal makan minum itu adalah boleh, mubah, kecuali ada keterangan yang mengharamkan. Itulah sebab Al-Quran mengatakan ma'atakumur rasulu fahuduhu manahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Ini konstruksi berpikir kita tentang agama, cara kita berpikir tentang agama. Kalau sudah demikian, kita bisa masuk ke hal yang lebih dalam. Ibadat yang kita lakukan ini di antara hikmahnya untuk menjawab hari akhir. Andaikan manusia tidak mati, mungkin tidak ada ibadah. Karena negeri yang akan kita tempuh ini, kita sudah selesai di alam arwah, ya. Di alam arwah kita berjanji juga, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita berhadapan dengan Allah. Allah bertanya kepada roh semuanya, siapakah Rabbmu, siapakah penciptamu, siapakah Tuhan yang kamu taati, yang kamu ibadahi nanti di dunia? Semua roh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar, engkaulah Tuhan kami yang menciptakan kami, yang akan kami taati, yang akan kami ibadahi. Selesai di alam arwah sana. Kita dikirim ke alam kandungan, ya, alam kandungan. Di situ diingatkan oleh Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika kamu dikeluarkan dari perut ibumu, tidak ada satu pun pengetahuan yang kamu ketahui kecuali Allah memberikan mata, memberikan hati, dan memberikan pendengaran agar kamu bersyukur kepada Tuhan. Sudah mulai mau operasional ini, sudah mulai ada tindakan, mulai lo gawe kelas luar biasa. Lama nita ada tuh rabbikum namanya gawe itu, ya, tulis laku dunia sah. Untuk tulis laku dunia total untuk seles menjadi nakmu hanya saya pengetahuan, no bukan apa-apa. Lalu ibit hati, ibit mata, ibit pendengaran agar kita bersyukur dengan karunia Allah itu. Nah, kemudian setelah kita besar dewasa, mau dijawab perjalanan kita panjang ini, mau diberikan oleh Allah keterangan panjang jawabannya ini. Ya, setelah kamu di dunia, kamu akan pergi meninggalkan dunia. Siapa yang tidak mati? Ya, Fir'aun
Fir'aun hidup 400 tahun, Namrud hidup 400 tahun. Ya. Kemudian Dzulkarnain hidup 2000 tahun, Qabil 2000 tahun, Adam 1000 tahun, Nuh 1000 kurang 50 hidup, semuanya sudah tidak ada. Kerajaan-kerajaan besar, istana-istana besar tinggal jadi bangkai. Karena dia pulang semua, kembali kepada Tuhannya. Nah, dalam kembali kepada Tuhan inilah ibadah menjadi jawabannya. Katakan sekarang kita berpuasa. Ini untuk menjawab negeri akhirat, bukan sekedar di dunia. Kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 14-15. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati yalqahu mansyura. Subhanallah. Tiap-tiap manusia di akhirat nanti di lehernya digantung kitab-kitab catatan amalnya. Kemudian kitab catatan amal itu semuanya terbuka, transparan. Lalu diperintahkan kita oleh Allah, Iqra kitabak, bacalah sekarang catatan amalmu yang ada bergantung di lehermu. Kamu baca berapa untuk rugi, berapa baiknya, berapa jeleknya. Ya, dari sejak berapa kamu berbuat dosa dan kesalahan, semua tercatat rapi. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiban. Cukup hari ini kamu sendiri yang akan menghitung catatan amal. Jadi tidak ada manusia yang bisa sembunyi di hadapan Allah. Karena itu ada jawabannya di negeri akhirat. Sekarang boleh manusia tidak yakin, tapi tidak ada yang lepas di negeri akhiratnya. Dicatat ada di leher semua. Lalu dilanjutkan, mani tada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka sungguh itu untuk dirinya sendiri. Wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Kalau dia memilih kesesatan, kesesatan untuk dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibin hatta naba'atha rasulah. Allah tidak akan menyiksamu kecuali kamu melawan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Itu semua dari ibadat ini akan menjadi jawaban kita di negeri akhirat. Kenapa kamu beribadat seperti ini? Oh, saya diikuti, diperintahkan oleh nabimu, oleh utusanmu. Ya, kamu pernah bertemu dengan utusanmu? Tidak. Aku bertemu dengan ulamanya sebagai ahli waris mereka. Aku melihat kitab sucimu, aku melihat perkataan nabimu, didengarkan oleh ulama waris nabimu. Lalu aku beriman dan percaya. Maka pada saat itulah Allah memberikan kualitas tinggi. Tuba liman yarani wa amana bi. Berbahagia orang yang beriman kepadaku lalu bertemu dengan aku, katanya Nabi. Ya. Kemudian wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Yang lebih berbahagia orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi dia beriman taat kepadaku. Kita hari ini akan lebih berbahagia ketimbang orang-orang terdahulu yang pernah hidup bersama Nabi, karena mereka mendengar dari Nabi, melihat dari Nabi, kemudian bisa berselamat dengan Nabi. Tapi kita tidak pernah, kita hanya mendengar kitab sucinya, mendengar hadisnya yang dibawa oleh ahli warisnya, para ulamanya. Maka kita beriman, kita percaya, kita taati, kita ikuti. Maka kita yang paling berbahagia di antara mereka. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Subhanallah.
menjadi standar, menjadi parameter ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibadat yang kita lakukan ini untuk jawaban kita di negeri akhirat, menjadi bekal kita, menjadi pakaian kita, ya, menjadi alat bantu kita kelak di hadapan Allah dengan ibadah ini. Dengan puasa umpamanya. Puasa ini katanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tempat manusia yang paling haus dan dahaga lapar. Ya, ada beberapa tempat manusia katanya Nabi sangat haus, sangat lapar, sangat dahaga, tidak ada tarahnya, tidak ada bandingnya. Yang pertama katanya Rasulullah, tempat yang paling haus dahaga manusia nanti detik-detik sakratul maut. Begitu panasnya, begitu lapar, begitu haus dahaganya. Andai kata kamu masukkan air satu lautan, tidak akan pernah menghilangkan rasa haus. Maka jawabannya, orang yang berpuasa di Ramadan, yang suka berpuasa Senin Kamis, itu akan menghapus seluruh haus dan dahaga saat dia sakratul maut. Maka dia akan menghadapi sakratul maut dengan biasa-biasa. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa haus dan dahaga. Karena haus dan dahaga telah dia tempuh di dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, haus manusia pada saat berada di alam barzakh. Dia menunggu untuk berapa miliar tahun hari kebangkitannya. Hanya Allah yang Maha tahu. Malaikat tidak pernah tahu. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kecuali Allah. Maka kita akan menunggu di alam barzakh ini, di alam kubur, berapa miliar tahun, wallahu a'lam. Di situ juga manusia haus, dahaga luar biasa. Maka pada saat itu, hadirin sekalian, orang yang sudah berpuasa, ya, akan dihapus oleh Allah rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar, karena dia telah menumpahkan seluruh kelaparan, kehausan, dahaganya pada saat dia melaksanakan puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, haus dan dahaga manusia, hadirin sekalian, pada saat dia berkumpul di mahsyar. Di mahsyar itu manusia dikumpulkan. Kalau dalam Quran sudah disebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin ila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Ayat ini menggambarkan tentang serombongan manusia, satu kumpulan besar manusia yang digiring ke Jahannam. Lalu sebelum sampai di Jahannam terjadi dialog antara manusia ini dengan malaikat. Malaikat bertanya dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa liana, yaki langan rea laku muda tanggo. Ya gesa langan rea laku mo, ya gesa laku namu tujuh. Coba mau pikir balong dulu. Maka manusia akan menjawab malaikat, ini jalan kami. Tapi sebelum saya buka pintu ini, katanya saya bertanya dulu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Apakah dahulu ketika kamu hidup di dunia, pernahkah kamu bertemu dengan orang ini? Disebut orang ini Muhammad. Ya. Muhammad itu disebut dalam dua tempat dalam kematian manusia, Pak. Di alam kubur kita akan ditanya Muhammad. Di alam di akhirat mahsyar nanti ditanya Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Dan ditanya, apakah pernah datang seorang
yang bernama ini, yang Rasul ini memberitahukan kamu, menjelaskan kepadamu, dibacakan kitab-kitab suci itu, diterangkan ada hari pertemuan seperti hari ini. Apa jawaban kita semua? Jawaban kelompok orang, benar, pernah datang, bahkan saya pernah bertemu. Benar, saya tidak pernah bertemu, tapi saya dengar para dari ahli warisnya, al-ulama warasatul anbiya-nya, ahli warisnya kami dengar. Tetapi karena kesombongan, keangkuhan di dalam dada kami tidak percaya, lalu kami tidak imani. Kalau memang begitu, salahnya bukan pada Nabi, bukan salahnya pada Tuhan, tetapi salahnya pada kamu. Makanya tadi ayatnya saya baca, wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang memilih kesesatan, maka kesesatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, lalu malaikat mengatakan, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Kalau begitu bukalah pintu neraka jahanam ini. Inilah tempat seburuk-buruk tempat kamu tinggal. Akhirat itu diberitahu melalui ibadat. Ya. Jadi haus itu hilang, Pak. Dapat haus itu di masyarakat itu. Saking hausnya manusia, Bapak-bapak, dalam hadis diterangkan maupun dalam ayat Quran, orang berdiri lama di akhirat, dia tunggu pengadilan Tuhan. Ada yang keringatnya sampai lutut air, ada yang sampai paha, ada sampai pusat, ada sampai dada, ada sampai leher, ada sampai yang tenggelam. Apa lautan apa? Lautan keringat, lautan darah, lautan nanah. Sesuai dengan kadar dosa kita. Maka Ramadan ini mari kita gunakan dengan maksimal untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah selesai di akhirat, baru manusia dihapus dahaganya orang-orang yang orang berpuasa tadi itu dan tidak berpuasa, yang selamat, ya masuklah mereka ke dalam surga yang disiapkan oleh Allah mulai babur rayyan, pintu penghilang haus dan dahaga. Maka dengan demikian, hanya pintu itulah manusia yang berpuasa akan masuk. Setelah itu tidak ada lagi orang lain yang masuk. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, andai kata satu lautan kamu masukkan ke dalam kerongkongan orang yang sedang sakaratul maut, yang nunggu di barzakh, yang nunggu di mahsyar, maka tidaklah cukup akan menghilangkan kehausan. Oleh karena itu, ini berita gaib yang datang dari Allah oleh Rasulnya Nabi Muhammad. Dengan berpuasa, insya Allah Allah ridha untuk menghilangkan segala bentuk haus, dahaga dan lapar. Ini hari pertama. Mari kita jaga puasa ini dengan baik. Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan. Amnosya bagus biru Quran buka 45 surat cetak atau pilih-pilih itulah yang diulang-ulang terus ya. Kemudian penuh astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian saya ngampun nama Allah, bahasa kita pilih nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doakan anak-anak saya di Indonesia supaya anak dan bini jadi solihah, jadi anak-anak yang keras, anak-anak yang pintar, anak yang senantiasa berada dalam bimbingan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa juga mohon ampun laku ina bapa, laku pakun kita, anu mati diri kita. Ya, kita doakan karena bulan ini adalah bulan mustajabah, bulan yang diterima doa-doa hamba-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari ya kita benar-benar jaga ini baik-baik, ibadah kita jaga baik-baik. Ini pesan terakhir, Pak. Kalau Bapak tidak bisa sholat tarawih di masjid, sholat tarawih di Malaysia, ya. Misalnya Bapak terlumpuk surat ini kutan ustaz, kulau berempala, kulau berbenar, baso yang jaga sholat. Ya, namun saya bau nonang, ya bisa potong balik betul-betul bau anas botol dan sebekok saya.
Yang penting nalu alasan deh. Tungkap kono terawih, pasti ku terawih bae. Nak kesan nampak ku terawih di masjid bae. Ya, ning balik saya terawih, ning lap saya tentang dia terawih. Ya turun nang terawih, ya jangan tak terawih gitu. Ya, di terawih bae, anda buat tahun masjid ning balik gawe sendiri ya. Barangkali ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.